sini saya akan menjelaskan penentuan tarif BOP pada PT Selaras Alam. Di PT Selaras Alam sendiri pun terdapat 33 aktivitas, lalu dalam menentukan tarif BOP terdapat dua biaya, yaitu pertama biaya aktivitas yang bisa kita temukan di tabel 21, lalu yang kedua adalah tarif konsumsi cost driver yang bisa kita temukan di tabel 19. Nah, cara penghitungan tarif BOP sendiri pun dengan membagi biaya aktivitas dengan tarif konsumsi driver. Lalu ditemukan tarif BOP dari 33 aktivitas tersebut. Next. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan alokasi BOP ABC. Alokasi BOP ABC ini melibatkan tarif BOP yang sudah kita temukan tadi. Lalu di sini terdapat 4 departemen yang akan kita cari alokasi BOP-nya. Yang pertama wrapping grade wood floor, yang kedua ordinary wood floor, yang ketiga base wood floor, yang keempat blockboard wood floor. Di sini kami menggunakan tarif BOP lalu menggunakan tarif konsumsi cost driver yang kita temukan dari tabel 22. Lalu untuk penentuan alokasi BOP dari keempat departemen sendiri pun dengan mengkalikan tarif BOP dari 33 aktivitas dengan tarif konsumsi cost driver dari ke-33 aktivitas, lalu sehingga ketemu alokasi BOP dari keempat departemen tersebut. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang kartu biaya standar metode ABC. Untuk yang pertama, kita harus membuat formatan tabel seperti yang ada di gambar. Ada bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dari Departemen 1 hingga 6, dan biaya overhead pabrik. Untuk yang pertama yaitu produk wrapping grade wood floor. Pada bahan baku ada kayu dengan satuan meter kubik, dengan standar price yaitu 1.500.000 dan standar kuantiti 4. Didapatkan pada tabel 1. Ini bisa dilihat berdasarkan sesuai dengan produk apa yang kita kerjakan nantinya. Lalu untuk standar cost bahan baku didapatkan dari perkalian standar price dengan standar quality, yaitu 1.500.000 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 6 juta. Ini merupakan total standar cost biaya dari bahan baku. Untuk yang tenaga kerja langsung, standar rate dan standar hours didapatkan dari tabel 2, sesuai dengan produk apa yang kita kerjakan. Lalu pada tabel standar cost didapatkan dari perkalian antara standar rate dengan standar hours. Sehingga untuk produk wrapping grade wood floor, Departemen 1 yaitu Lopon, standar rate-nya adalah 25.000 dan standar hours-nya adalah 2, sehingga standar cost-nya adalah 50.000. Begitu juga dengan departemen lainnya. Jika sudah dikalikan semuanya, hasilnya akan kita tambahkan menjadi total standar cost biaya tenaga kerja langsung. Untuk total yang kami dapatkan yaitu 650.000. Lalu untuk biaya overhead pabrik, kita dapat melihat pada sheet alokasi BOP ABC, karena biaya overhead pabrik ini didapatkan dari 33 aktivitas yang dilakukan oleh PT Selaras Alam. Sehingga pada standar rate atau tarif BOP per unit, langsung saja kita ambil di bawah sendiri, sesuai dengan produk apa yang kita kerjakan. Setelah itu, kita akan menjumlahkan total dari standar cost bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk total dari produk wrapping grade wood floor adalah 6.781.073,80. Lalu untuk produk lainnya, caranya adalah sama, sesuaikan dengan produknya itu sendiri. Next. Lalu selanjutnya pada sheet ini, kita akan melakukan perbandingan antara harga pokok volume based costing dan harga pokok activity based costing. Kita akan membandingkan 4 produk sekaligus. Sebelumnya, pengertian dari volume based costing adalah sebuah metode yang perhitungannya hanya dilakukan pada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Metode ini hanya menggunakan biaya yang berbasis unit sebagai pembebanan, sehingga produk tersebut akan menghasilkan biaya yang terdistorsi. Untuk kartu biaya standar metode PPC didapatkan dari sheet KPS pada garis total standar cost per unit setiap produknya. Untuk kartu biaya standar metode APC didapatkan dari sheet KPS APC pada garis total standar cost per unit setiap produknya. Lalu, kita akan masukkan ke dalam tabel sesuai dengan produknya. Untuk hasil yang under costing, artinya adalah harga dari KPS metode APC lebih besar biayanya daripada KPS metode volume based costing. Sedangkan over costing adalah kartu biaya standar dengan metode activity based costing lebih kecil biayanya daripada kartu biaya standar dengan metode volume based costing. Sehingga dapat kita lihat pada produk 1 sampai 3 hasilnya adalah under costing, sedangkan produk 4 adalah over costing. Kita dapat melihat kelemahan PPC. PPC memiliki berbagai kelemahan, yaitu terlalu memusatkan pada distribusi dan BOP. Yang kedua, sering menghasilkan informasi biaya yang terdistorsi sehingga pembuatan keputusan kurang tepat. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus melakukan yang pertama, sistem biaya APC menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai cost driver untuk menentukan seberapa besar konsumsi overhead setiap produknya. Yang kedua yaitu sistem biaya activity based costing memfokuskan pada biaya, mutu, dan faktor waktu. Next.
Selanjutnya yaitu ABM atau Activity Based Management. ABM merupakan suatu pendekatan yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pelanggan atau customer value dan laba yang diperoleh dari nilai tersebut. Dengan adanya ABM ini, perusahaan dapat melakukan evaluasi biaya dan nilai dari suatu aktivitas proses sehingga akan teridentifikasi peluang dan meningkatnya efisiensi proses. ABM ini menekankan pada pengendalian aktivitas melalui analisis aktivitas yang bernilai tambah dan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Untuk yang pertama, yaitu pengecekan bahan. Menurut kelompok kami, aktivitas ini memang penting, tetapi lebih baik jika perusahaan membuat jadwal pengangkutan terlebih dahulu sebelum bahan dari supplier datang, sehingga pengecekan bahan dapat dilakukan setelah bahan sampai dan selanjutnya langsung bisa melakukan pengaduan bahan yang sesuai dengan kapasitas kendaraan pengangkut. Jadi di aktivitas ini dapat menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, tidak terjadi penumpukan barang yang sia-sia. Yang ketiga, mengurangi terjadinya kerusakan bahan karena terlalu banyak aktivitas. Jadi aktivitas ini termasuk low value added. Untuk yang kedua yaitu aktivitas penjadwalan. Aktivitas ini agar lebih efektif dikerjakan pada awal kegiatan karena aktivitas penjadwalan sebagai deadline aktivitas yang akan dilakukan. Jadi aktivitas ini lebih efektif dan efisien. Dan aktivitas ini merupakan low value added. Yang ketiga yaitu pengaturan bahan. Aktivitas ini dapat dilakukan setelah pengecekan bahan dilakukan. Jadi pengaturan bahan dilakukan setelah bahan yang dicek dan langsung ditumpuk sesuai dengan kapasitas kendaraan yang akan mengangkut bahan-bahan ini. Jadi kegiatan ini bisa menghemat waktu dan tenaga serta biaya. Selanjutnya aktivitas ini termasuk non value added. Untuk yang keempat yaitu pengangkutan bahan. Aktivitas ini dilakukan langsung setelah aktivitas pengecekan bahan dan bahan yang sudah diatur untuk pengangkutan bahan agar proses produksi dapat segera dilakukan. Jadi aktivitas ini lebih efisien waktu. Yang kedua membantu mempercepat proses pemindahan bahan dari gudang ke departemen produksi. Jadi aktivitas ini merupakan value added. Yang kelima yaitu perawatan kendaraan. Proses perawatan kendaraan ini sebaiknya dilakukan sebelum kegiatan pengangkutan bahan atau dapat dilakukan 1-13 kali agar mengantisipasi terjadinya kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan. Aktivitas ini dapat mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan saat berjalan menuju departemen produksi. Jadi aktivitas ini merupakan value added. Yang keenam yaitu penjadwalan. Sebaiknya aktivitas ini dilakukan saat sebelum bahan diangkut ke departemen produksi karena agar tidak terjadi perusakan bahan karena bahan yang sudah masuk ke kendaraan harus disimpan kembali ke gudang sehingga kegiatan ini dilakukan sebelum pengangkutan bahan sesuai dengan produksi yang akan dibuat. Jadi aktivitas ini dapat tidak terjadi kerusakan bahan jika tidak sesuai dengan permintaan. Jadi aktivitas ini merupakan value added. Selanjutnya yaitu aktivitas ke-7, setting mesin. Menurut kelompok kami sebaiknya saat bahan sudah di perjalanan menuju departemen produksi, mesin-mesin yang digunakan seharusnya mesin yang sudah selesai disetting dan siap digunakan. Dan untuk aktivitas ini bisa menghemat agar tidak terjadi kesalahan saat produksi. Yang kedua agar mesin tidak cepat rusak. Jadi aktivitas ini merupakan value added. Yang kedelapan, pembersihan bahan. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan secara teliti dan higienis agar bahan dapat digunakan dengan baik selama produksi dilakukan. Jadi aktivitas ini agar bahan yang digunakan higienis. Jadi aktivitas ini merupakan value added. Untuk aktivitas yang ke-9 yaitu pemisahan bahan. Pemisahan bahan harus dilakukan setelah bahan selesai di proses pembersihan karena tim produksi akan memilah bahan-bahan yang lolos untuk menuju proses selanjutnya dengan kriteria bahan yang ditetapkan. Jadi aktivitas ini agar bahan yang sesuai kriteria dapat menuju proses selanjutnya dan selesai sesuai jadwal. Aktivitas ini merupakan value added. Untuk aktivitas yang ke-10 yaitu penyusunan bahan ke mesin. Aktivitas ini sangat membantu dalam pengerjaannya karena dengan adanya aktivitas ini proses pengeringan berjalan dengan cepat karena semua bahan sudah disusun sesuai kapasitas mesin. Jadi saat proses pengeringan pertama sudah selesai maka langsung dimasukkan ke mesin pengeringan tanpa harus menyusun bahan lagi. Jadi aktivitas ini bisa menghemat waktu dalam proses pengeringan. Jadi aktivitas ini merupakan low value added. Untuk aktivitas yang ke-11 yaitu pengaturan suhu. Aktivitas ini sangat membantu guna dapat mempersingkat waktu jika suhu yang digunakan disesuaikan dengan kadar air dan kekerasan kayu dalam proses pengeringannya. Karena setiap bahan yang memiliki kadar air dan kekerasan yang berbeda akan memiliki waktu yang berbeda pula jika dikeringkan di suhu yang sama. Jadi aktivitas ini bisa mengefisiensi waktu. Sehingga aktivitas ini merupakan value added. Selanjutnya yaitu aktivitas yang ke-12 yaitu pemindahan serbuk. Aktivitas ini diperlukan karena dengan ditambahkannya partikel pemadat maka bahan yang akan dipadatkan akan lebih padat lagi dan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi aktivitas ini dapat membantu dalam proses pemadatan bahan. Jadi menurut kelompok kami aktivitas ini merupakan low value added. Yang ke-13 yaitu pemadatan partikel kayu. Aktivitas ini tidak dapat dihilangkan atau dilompati agar proses pemadatan kayu langsung diproses saat pemindahan serbuk selesai. Jadi aktivitas ini dapat langsung diproses setelah pemindahan. Jadi aktivitas ini merupakan value added. Yang ke-14 yaitu peraturan campuran atau flowing. Aktivitas ini sangat berguna karena bahan yang dipakai harus diratakan terlebih dahulu agar dapat dilanjutkan ke proses berikutnya.
Jadi aktivitas ini bisa langsung diproses setelah pemadatan. Sehingga proses ini merupakan value added. Yang ke-15 yaitu penentuan formula campuran. Aktivitas ini berguna karena setiap kepadatan kayu pasti memiliki formula yang berbeda agar menghasilkan hasil yang sama. Jadi proses ini dapat membantu dalam hasil akhir agar semuanya mendapatkan hasil yang sama. Jadi proses ini merupakan value added. Untuk aktivitas yang ke-16 yaitu penimbangan bahan. Aktivitas ini sangat penting dalam penggunaannya karena seluruh bahan sangat perlu untuk ditimbang sesuai dengan takaran. Namun ada baiknya jika proses ini digabung dengan penentuan formula agar tidak membuang waktu. Jadi menurut kelompok kami, aktivitas ini lebih efisien dalam proses. Sehingga aktivitas ini merupakan low value added. Untuk aktivitas yang ke-17 yaitu pencampuran lem. Aktivitas ini tentunya sangat penting karena bahan yang sudah disesuaikan dengan formula dapat langsung dicampur dengan lem. Sehingga aktivitas ini dapat membantu agar bahan yang digunakan dapat melekat dengan baik. Jadi aktivitas ini merupakan value added. Nomor ke-18 yaitu pengujian campuran. Dalam aktivitas ini sangat membantu perusahaan dalam pengujian campuran. Pengujian campuran ini agar bisa lebih ketat dan detail. Jadi pada aktivitas ini dilakukan seharusnya bisa digabungkan dengan aktivitas pencampuran lem agar lebih efisien waktu. Jadi menurut kelompok kami, aktivitas ini merupakan non-value added. Selanjutnya yaitu penambahan katalis. Pada aktivitas pencampuran lem dilakukan agar produk tersebut bisa melekat sempurna, akan ditambahkan bahan baku berupa katalis atau penguat resin, tetapi jika ingin lebih efisien, bisa dilakukan bersama dengan proses pencampuran. Aktivitas ini dapat membantu proses perekatan dengan sempurna, yang kedua digabungkan dengan aktivitas pencampuran bahan baku sekalian. Jadi aktivitas ini merupakan non-value added. Aktivitas ke-20 yaitu penjagaan stabilitas suhu. Aktivitas ini sangatlah diperlukan karena bahan yang sebelumnya sudah dicampurkan bahan kimia akan dipindahkan ke proses ini agar bahan baku tersebut bisa stabil sebelum proses selanjutnya. Jadi proses ini bisa membantu dalam proses berikutnya agar hasilnya lebih maksimal. Jadi proses ini merupakan non-value added. Aktivitas ke-21 yaitu pengujian kadar air. Pada aktivitas ini sangat penting karena akan dilakukan pengujian kadar air pada bahan baku sebelum masuk ke dalam tahap selanjutnya. Para pekerja akan mengetahui apakah bahan baku tersebut mengalami peningkatan air pada tahap sebelumnya atau tidak. Jadi proses ini dapat membantu pekerja dalam melihat kadar air dalam bahan baku tersebut. Jadi aktivitas ini merupakan value added. Yang ke-22 yaitu pengukuran. Aktivitas ini sangatlah penting dikarenakan agar lapisan pulp tidak kebanyakan dan hasilnya akan maksimal. Jadi proses ini dapat membantu agar proses produksi bisa dilakukan dengan tepat. Jadi menurut kelompok kami, aktivitas ini merupakan value added. Untuk selanjutnya yaitu pencetakan. Aktivitas ini dilakukan guna mendapatkan kesesuaian dari lapisan pulp tersebut. Aktivitas ini dapat membantu agar proses produksi bisa dilakukan dengan tepat. Jadi menurut kelompok kami, aktivitas ini merupakan value added. Untuk aktivitas yang ke-24 yaitu pengeringan. Aktivitas ini dilakukan untuk mendapatkan lapisan pulp yang kering agar bisa digunakan dalam proses selanjutnya. Proses ini bisa dilakukan dengan pengeringan dengan oven dengan suhu yang tinggi dan waktu yang tepat agar tidak menimbulkan gosong atau bahan baku yang rusak. Jadi aktivitas ini merupakan value added. Untuk aktivitas yang ke-25 yaitu pengeleman pelapis. Aktivitas ini dilakukan agar lapisan pulp bisa menempel pada produk dengan sempurna. Aktivitas ini memiliki nilai agar mempercepat proses produksi berikutnya. Karena jika proses pengeleman pelapis rusak, maka tidak akan bisa masuk dalam aktivitas berikutnya. Jadi menurut kelompok kami, aktivitas ini merupakan value added. Selanjutnya yaitu aktivitas press. Aktivitas ini dapat bermanfaat agar produk yang sudah dilem lebih melekat lagi. Sehingga aktivitas ini dapat mengurangi produk yang kurang melekat dengan baik. Jadi menurut kelompok kami, proses ini dapat dilakukan setelah pengeleman agar produk yang dihasilkan dapat melekat dengan baik. Sehingga proses ini merupakan low value added. Untuk aktivitas yang ke-27 yaitu perataan permukaan. Aktivitas ini sebenarnya tidaklah terlalu penting jika semua proses pencetakan dilakukan secara teliti. Karena proses ini selain membuang waktu juga membuang proses dan tenaga. Jadi menurut kelompok kami, aktivitas ini tidak terjadi pengeluaran yang lebih akibat produk gagal proses. Sehingga proses ini dapat dipindahkan setelah proses pencetakan agar barang-barang yang terlihat kurang baik langsung dibenahi. Jadi menurut kelompok kami, aktivitas ini merupakan non-value added. Selanjutnya yaitu aktivitas ke-28, yaitu penghalusan. Aktivitas ini sangatlah penting dikarenakan produk sebelumnya mungkin ada kayu yang masih tajam, atau dengan adanya kegiatan ini kayu yang tajam bisa menjadi tumpul dan produk tersebut bisa aman digunakan oleh siapa saja. Jadi aktivitas ini agar menghasilkan produk yang baik. Proses ini dapat dilakukan setelah proses pengepresan. Jadi menurut kelompok kami, aktivitas ini merupakan value added. Untuk aktivitas yang ke-29 yaitu pembersihan. Aktivitas ini sudah benar karena dalam proses pembersihan bisa dilihat konsumen karena tentang bersihnya produk atau kehigienisan produk tersebut. Aktivitas ini bertujuan agar menghasilkan produk dengan baik dan bisa meminatkan konsumen agar membeli produk tersebut. Jadi menurut kelompok kami, aktivitas ini merupakan value added. Untuk aktivitas yang ke-30 yaitu penambahan bahan penjinak. Aktivitas ini sangatlah bermanfaat karena bisa menjadi salah satu strategi perusahaan dalam meminatkan produk pada konsumen. Jadi aktivitas ini bertujuan agar menghasilkan produk dengan baik dan bisa meminatkan konsumen agar membeli produk tersebut. Jadi menurut kelompok kami, aktivitas ini merupakan value added. Untuk aktivitas yang ke-31 yaitu penyusunan. Aktivitas ini sangatlah bermanfaat karena bisa menjadi salah satu strategi perusahaan dalam meminatkan produk kepada konsumen. Jadi
menghasilkan produk dengan baik dan bisa mengingatkan konsumen agar membeli produk tersebut. Jadi menurut kelompok kami, aktivitas ini merupakan value added. Untuk aktivitas yang ke-32 yaitu persiapan bahan pengemas. Aktivitas ini sangat penting karena untuk menjaga produk agar tetap aman sampai ke pelanggan. Karena aktivitas ini bertujuan untuk agar bahan pengemasan sesuai dengan yang dibutuhkan dengan mengemas produk, agar produk dilakukan demi pengemasan yang pas dan sesuai dengan produk. Jadi tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Sehingga aktivitas ini merupakan value added. Untuk aktivitas yang terakhir yaitu pengemasan, aktivitas ini sangat penting karena produk yang dikemas dengan baik dan produk aman sampai ke pelanggan. Jadi aktivitas ini agar produk dikemas dengan baik dan aman. Aktivitas ini benar dilakukan demi produk tetap terjaga dan membuat pelanggan puas sampai alamat yang dituju. Jadi aktivitas ini merupakan value added. Nah, saya akan menjelaskan tentang rekayasa aktivitas yang didapat dari ABM yang telah disimpulkan oleh kelompok kami. Untuk aktivitas pertama yaitu aktivitas mengecekkan barang. Sebelumnya, jumlah cost driver sebelum rekayasa itu dapat diambil dari tabel alokasi ABC, tabel pada kolom biaya. Untuk aktivitas pertama itu pengecekan bahan. Pengecekan bahan yang senilai Rp158.521.681,13. Kami mengambil keputusan untuk memotong setengah harga karena menurut kami jumlah tersebut terlalu besar untuk pengecekan bahan. Dan untuk aktivitas berikutnya adalah penjadwalan. Karena bentuk rekayasanya adalah dipilih, maka nilai cost drivernya sebelum dan setelah adalah sama. Lalu untuk aktivitas berikutnya adalah pengaturan bahan. Pengaturan bahan, bentuk rekayasanya dieliminasi, maka jumlah cost driver setelah rekayasanya adalah 0. Untuk aktivitas berikutnya adalah pengangkutan bahan. Bentuk rekayasanya dipilih, maka cost driver setelah rekayasanya adalah sama dengan sebelum rekayasa. Untuk yang kelima, perawatan kendaraan, bentuk rekayasanya juga dipilih, jadi rekayasa jumlah cost driver setelah rekayasanya sama dengan sebelumnya. Untuk yang nomor 6, penjadwalan, bentuk rekayasanya dipilih, jadi jumlah cost drivernya juga sama dengan sebelumnya. Next. Untuk yang ke-7, yaitu setting mesin. Bentuk rekayasanya dipilih, maka jumlah cost drivernya sama dengan sebelumnya. Untuk yang nomor 8, pembersihan bahan. Bentuk rekayasanya itu dipilih, maka jumlah cost drivernya sama dengan jumlah cost driver sebelumnya. Yang ke-9, pemisahan bahan. Bentuk rekayasanya dipilih, maka cost drivernya sama dengan sebelumnya juga. Ke-10 juga sama dipilih, dan ke-11 pengaturan suhu juga sama dipilih, jadi sama dengan sebelumnya. Next. Untuk yang nomor 12, pemindahan serbuk, bentuk rekayasanya dipilih, maka jumlah cost drivernya juga sama dengan sebelumnya. Nomor 13, pemadatan partikel kayu juga dipilih, maka sama dengan sebelumnya cost drivernya. Untuk nomor 14, perataan campuran blowing juga dipilih, maka jumlah cost drivernya juga sama dengan sebelumnya. Untuk nomor 15, penentuan formula campuran juga dipilih, maka bentuk rekayasanya sama dengan sebelumnya. Namun untuk nomor 16, pada penimbangan bahan ini digabung. Maksudnya digabung adalah aktivitas ini digabung dengan aktivitas sebelumnya, yaitu penentuan formula. Pada saat penentuan formula, ada baiknya jika langsung digabung. Untuk dari kelompok kami sendiri menentukan totalnya adalah mengurangi 20% dari total cost driver sebelumnya, karena menurut kami 20% itu juga cukup membuang waktu, jadinya membuang-buang cost driver. Jadi diambil 80% dari cost driver sebelumnya. Untuk nomor 17, pencampuran lem, yaitu bentuk rekayasanya dipilih, maka jumlah cost drivernya sama dengan sebelumnya. Untuk nomor 18, pengujian campuran, itu dieliminasi. Seharusnya di sini jumlah rekayasa setelahnya 0. Next. Untuk nomor 20, penjagaan stabilitas bulk. Di sini bentuk rekayasanya dipilih, jadi cost drivernya sama dengan sebelumnya. Pengujian kadar air, bentuk rekayasanya juga dipilih. Pengukuran juga dipilih. Pencetakan dipilih. Pengeringan dipilih. Pengeleman pelapis dipilih. Press dipilih. Maka seluruhnya itu bentuk rekayasanya, bentuk cost driver rekayasanya sama dengan sebelumnya. Untuk nomor 27, perataan permukaan, yaitu bentuk rekayasanya dieliminasi, maka nilainya adalah 0. Selanjutnya adalah nomor 28, penghalusan. Bentuk rekayasanya itu dipilih. Nomor 29, pembersihan. Bentuk rekayasanya juga dipilih. Dan nomor 30, penambahan bahan penggilap. Bentuk rekayasanya juga dipilih. Maka jumlah cost driver setelah dan sebelumnya sama. Next. Dan untuk nomor 32, persiapan bahan pengemas. Bentuk rekayasanya itu dipilih. Dan nomor 33, pengemasan. Bentuk rekayasanya juga dipilih. Maka jumlah cost driver sebelum dan setelahnya juga sama. Kesimpulan dari kelompok kami, jadi kelompok kami berpendapat mengenai manfaat ABC, metode ABC dan ABM bagi PT Selaras Alam, yaitu yang pertama ini terdapat 3 manfaat. Yang pertama, metode ABC ini dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Yang kedua, sebagai penentu harga yang sudah melalui sistem ABC dan akan menghasilkan harga yang lebih baik sehingga dapat bersaing dengan produk sejenis lainnya atau kompetitor lainnya.
Yang ketiga adalah dengan menggunakan activity based costing atau yang disingkat ABC. Analisis biaya ini bisa diperbaiki sehingga pihak manajemen bisa melakukan peningkatan volume atas produk yang memiliki volume jual yang rendah. Lalu sebagai tolak ukur kinerja keuangan dan pengoperasian organisasi dan aktivitasnya. Selanjutnya, menentukan biaya-biaya dan profitabilitas yang benar untuk setiap tipe produk dan jasa. Yang keenam adalah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas dan mengendalikannya. Dan yang terakhir, mengelompokkan aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah.